Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Pada 2.3, sumbu simetri dan nilai optimum. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu pada kegiatan 1, pergeseran grafik fungsi kuadrat, kegiatan 2, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Ayo kita menalar, ayo kita menggali informasi, contoh soal, dan ayo kita tinjau ulang. Kegiatan 1, pergeseran grafik fungsi kuadrat. Ayo kita amati. Nomor 1, gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Yang A, fx sama dengan x kuadrat. Kita ambil misalkan x-nya adalah negatif 3, maka f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9, sehingga titiknya adalah negatif 3,9. x-nya sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan, kita langsung saja, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Sehingga titiknya adalah negatif 2,4. X-nya sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1, sehingga titiknya adalah negatif 1,1. X-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 dikuadratkan sama dengan 0, maka titiknya 0,0. X-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1, sehingga titiknya 1,1. X-nya sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikuadratkan sama dengan 4, sehingga titiknya 2,4. X-nya sama dengan 3, sehingga f3 sama dengan 3 dikuadratkan sama dengan 9, sehingga titiknya 3,9. Sehingga bisa kita tentukan titik negatif 3,9, negatif 3 pada sumbu X dan 9 di sumbu Y. Sehingga di sini adalah titiknya negatif 2,4, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini adalah fungsi kuadrat untuk fx sama dengan x kuadrat. Yang B, fx sama dengan x min 1 kuadrat. Kita misalkan x-nya adalah negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9, sehingga titiknya adalah negatif 2,9. X sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan, kita langsung saja, negatif 1 dikurangi 1, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4, sehingga titiknya adalah negatif 1,4. X sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 dikurangi 1, negatif 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya adalah 0,1. X-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikurangi 1, 0 dikuadratkan 0, sehingga titiknya adalah 1,0. X sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikurangi 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya adalah 2,1. X-nya sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 dikurangi 1, 2 dikuadratkan 4, sehingga titiknya adalah 3,4. X-nya sama dengan 4, maka f4 sama dengan
4 dikurangi 1, 3 dikuadratkan 9, sehingga titiknya adalah 4,9. Ini kita tentukan titik-titiknya, negatif 2,9, negatif 2 pada sumbu X, 9 pada sumbu Y. Di sini adalah letak titiknya, negatif 1,4, 0,1, 1,0, 2,1, 3,4, dan 4,9. Kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis, maka ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x-1 kuadrat. Yang C, fx sama dengan x-2 kuadrat. Kita misalkan x-nya sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi 2 dikuadratkan, sama dengan negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9, sehingga titiknya adalah negatif 1,9. X-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 dikurangi 2, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4, sehingga titiknya 0,4. X-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikurangi 2, negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1, sehingga titiknya adalah 1,1. X-nya sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0, 0 dikuadratkan 0, maka titiknya adalah 2,0. X-nya sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 dikurangi 2, 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya 3,1. X-nya sama dengan 4, maka f4 sama dengan 4 dikurangi 2 dikuadratkan 4, sehingga titiknya adalah 4,4. X sama dengan 5, maka f5 sama dengan 5 dikurangi 2, 3 dikuadratkan sama dengan 9, sehingga titiknya adalah 5,9. Ini kita tentukan titiknya, negatif 1,9, negatif 1 pada sumbu X, dan 9 pada sumbu Y. Disinilah letak titiknya. 0,4, 1,1, 2,0, 3,1, 4,4, dan 5,9. Kita hubungkan dengan sebuah garis, maka fungsi ini yaitu fungsi fx sama dengan x-2 kuadrat. Yang D, fx sama dengan x plus 1 kuadrat. Kita misalkan x sama dengan negatif 4, maka f negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga titiknya adalah negatif 4,9. Untuk X sama dengan negatif 3, maka F negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 1, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4, sehingga titiknya adalah negatif 3,4. X sama dengan negatif 2, maka F negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 1, negatif 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya adalah negatif 2,1. X sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 1, 0 dikuadratkan 0, sehingga titiknya adalah negatif 1,0. X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0 ditambah 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya 0,1. X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1 ditambah 1
2 dikuadratkan 4, sehingga titiknya 1,4. X nya sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 ditambah 1, 3 dikuadratkan 9, sehingga titiknya 2,9. Dari ini kita tentukan titik-titik pada bidang koordinat. Negatif 4,9, negatif 4 pada sumbu X, dan 9 pada sumbu Y. Ini adalah titiknya. Negatif 3,4, negatif 2,1, negatif 1,0, 0,1, 1,4, 2,9. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini adalah fungsi fx sama dengan x plus 1 kuadrat. Kita lanjut pada yang I. Fx sama dengan x plus 2 kuadrat. Kita ambil dari x sama dengan negatif 5, maka f negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga titiknya adalah negatif 5,9. X nya sama dengan negatif 4, maka f negatif 4 sama dengan, kita langsung di sini, negatif 4 ditambah 2, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4, sehingga titiknya adalah negatif 4,4. X nya sama dengan negatif 3, maka f negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 2, negatif 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya adalah negatif 3,1. X nya sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2, 0 dikuadratkan 0, sehingga titiknya adalah negatif 2,0. X sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 2, 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya negatif 1,1. X sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 ditambah 2 dikuadratkan 4, sehingga titiknya adalah 0,4. X sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 ditambah 2, 3 dikuadratkan 9, sehingga titiknya adalah 1,9. Kita tentukan titik-titik ini pada bidang koordinat. Negatif 5,9, ini negatif 5, ini adalah 9. Negatif 4,4, negatif 3,1, negatif 2,0, negatif 1,1, 0,4, dan 1,9. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka fungsi ini fx sama dengan x plus 2 dikuadratkan. Nomor 2, gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Yang A, fx sama dengan x kuadrat, sudah dibahas yang nomor 1. Kita bahas yang A. Misalkan x nya adalah negatif 3, kita langsung saja f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9, sehingga titiknya negatif 3,9. X sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4, sehingga titiknya negatif 2,4. X nya sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya adalah negatif 1,1. X sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 dikuadratkan 0, sehingga titiknya adalah 0,0. X sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikuadratkan 1, sehingga titiknya adalah 1,1. X nya sama dengan 2, maka f2 sama dengan
2 dikuadratkan 4, sehingga titiknya 2,4. X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 dikuadratkan 9, sehingga titiknya 3,9. Kita tentukan titik ini, negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka grafik ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Untuk yang B, x kuadrat plus 1. Kita ambil x sama dengan negatif 3. Maka f negatif 3 sama dengan, kita substitusi ke sini, negatif 3 dikuadratkan ditambah 1 sama dengan negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10, sehingga titiknya adalah negatif 3,10. X sama dengan negatif 2, maka F negatif 2 sama dengan, kita langsung saja, negatif 2 dikuadratkan 4, 4 tambah 1, 5, sehingga titiknya adalah negatif 2,5. X sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 1, 2, sehingga titiknya adalah negatif 1,2. X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0 dikuadratkan 0 tambah 1, 1, sehingga titiknya 0,1. X nya sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1 dikuadratkan 1 ditambah 1, 2, sehingga titiknya adalah 1,2. X nya sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 dikuadratkan 4 tambah 1, 5, sehingga titiknya adalah 2,5. X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 dikuadratkan 9 tambah 1, 10, sehingga titiknya adalah 3,10. Kita tentukan negatif 3,10, negatif 3 pada sumbu X, Y nya adalah 10, negatif 2,5, negatif 1,2, 0,1, 1,2, 2,5, dan 3,10. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka grafik ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Yang C, fx sama dengan x kuadrat plus 2. Kita ambil x nya adalah negatif 3, maka f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 2 sama dengan 11, maka titiknya adalah negatif 3,11. X sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan, kita langsung saja, negatif 2 dikuadratkan 4 tambah 2, 6, sehingga titiknya adalah negatif 2,6. X sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 2, 3, sehingga titiknya negatif 1,3. X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0 dikuadratkan 0 ditambah 2, 2, maka titiknya adalah 0,2. X nya sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1 dikuadratkan 1 ditambah 2, 3, sehingga titiknya adalah 1,3. X nya sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 dikuadratkan 4 tambah 2, 6, maka titiknya 2,6. X nya sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 dikuadratkan 9 ditambah 2, 11, sehingga titiknya adalah 3, maka titiknya adalah 3,11.
Kita tentukan negatif 3,11 di atas, negatif 2,6, negatif 1,3, 0,2, 1,3, 2,6, dan 3,11 di atas. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka grafik ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Selanjutnya yang D, fx sama dengan x kuadrat min 1. Kita misalkan x-nya adalah negatif 3, maka f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan dikurangi 1. Negatif 3 dikuadratkan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Sehingga titiknya adalah negatif 3,8. X sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4 dikurangi 1, 3. Sehingga titiknya adalah negatif 2,3. X sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1 dikurangi 1, 0. Sehingga titiknya adalah negatif 1,0. X nya sama dengan 0, maka f 0 sama dengan 0 dikuadratkan 0 dikurangi 1, negatif 1. Sehingga titiknya 0, negatif 1. X sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikuadratkan 1 dikurangi 1, 0. Sehingga titiknya adalah 1,0. X sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikuadratkan 4 dikurangi 1, 3. Sehingga titiknya adalah 2,3. X sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 dikuadratkan 9 kurangi 1, 8. Maka titiknya 3,8. Kita tentukan di bidang koordinat negatif 3,8. Ini negatif 3, y nya 8. Negatif 2,3, negatif 2,3, negatif 1,0, 0, negatif 1, 1,0, 2,3, dan 3,8. Kita hubungkan dengan sebuah garis, maka grafik ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 1. Kita lanjut yang E, fx sama dengan x kuadrat min 2. Kita misalkan x nya negatif 3, maka f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Sehingga titiknya adalah negatif 3,7. X sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan, kita langsung saja, negatif 2 dikuadratkan 4 dikurangi 2, 2. Sehingga titiknya adalah negatif 2,2. X sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1 dikurangi 2, negatif 1. Sehingga titiknya adalah negatif 1, negatif 1. X sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 dikuadratkan 0 dikurangi 2, negatif 2. Sehingga titiknya 0, negatif 2. X sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikuadratkan 1 dikurangi 2, negatif 1. Sehingga titiknya 1, negatif 1. X nya sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikuadratkan 4 dikurangi 2, 2. Sehingga titiknya adalah 2,2. X sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 dikuadratkan 9 dikurangi 2, 7. Sehingga titiknya 3,7. Kita tentukan titik-titik ini, negatif 3,7, negatif 3 di sumbu X, 7 di sumbu Y.
negatif 2,2, negatif 1,1, 0, negatif 2, 1, negatif 1, 2,2, dan 3,7. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka grafik ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2. Ayo kita menalar. Berdasarkan kegiatan di atas, bandingkan grafik 5 fungsi pada bagian 1. Kita tampilkan grafik fungsi ini. Untuk menjawab ini, kita mengingat kembali bentuk grafiknya. Untuk yang merah adalah fx sama dengan x kuadrat. Untuk yang hijau adalah fx sama dengan x min 1 kuadrat. Dan yang biru adalah fx sama dengan x min 2 kuadrat. Kita jawab ini. Grafik fungsi fx sama dengan x min 1 kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Kita perhatikan grafik fx sama dengan x kuadrat yang berwarna merah dengan yang hijau bergeser sebanyak 1 satuan ke arah kanan. Sedangkan grafik x min 2 dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Kita perhatikan grafik merah terhadap yang berwarna biru sejauh 2 satuan ke kanan. Sedangkan yang ini fx sama dengan x plus 1 dikuadratkan. Diingat untuk yang merah adalah fx sama dengan x kuadrat, yang hijau adalah fx sama dengan x plus 1 kuadrat, dan yang biru adalah fx sama dengan x plus 2 kuadrat. Maka grafik fx sama dengan x plus 1 kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Kita perhatikan grafik fx sama dengan x kuadrat yang berwarna merah terhadap yang berwarna hijau. Maka bergeser 1 satuan ke arah kiri. Sedangkan grafik fx sama dengan x plus 2 dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke arah kiri. Bandingkan grafik dari 5 fungsi pada bagian 2. Kita tampilkan grafik fungsinya. Yang berwarna merah ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Yang hijau adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Yang berwarna biru adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2. Grafik fx sama dengan x kuadrat plus 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Kita perhatikan fx sama dengan x kuadrat yang berwarna merah terhadap grafik x kuadrat plus 1 yang berwarna hijau bergeser sejauh 1 satuan ke arah bawah. Sedangkan grafik fx sama dengan x kuadrat plus 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh merah terhadap grafik yang berwarna biru sejauh 2 satuan ke arah bawah. Bandingkan grafik dari 5 fungsi pada bagian 2. Untuk membandingkan, kita tampilkan grafik fungsinya. Untuk yang merah adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Yang hijau adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Yang biru adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2. Grafik fx sama dengan x kuadrat plus 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Coba kita perhatikan
fungsi fx sama dengan x kuadrat yang berwarna merah terhadap grafik fungsi yang berwarna hijau bergeser sejauh 1 satuan ke arah atas. Sedangkan grafik fx sama dengan x kuadrat plus 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Coba perhatikan grafik yang berwarna merah terhadap yang berwarna biru. Maka bergeser 2 satuan ke arah atas. Selanjutnya, kita perhatikan grafik ini. Yang merah adalah fx sama dengan x kuadrat. Yang berwarna hijau adalah fx sama dengan x kuadrat min 1. Yang berwarna biru adalah fx sama dengan x kuadrat min 2. Grafik fx sama dengan x kuadrat min 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh. Coba kita perhatikan grafik fx sama dengan x kuadrat yang berwarna merah terhadap yang berwarna hijau bergeser sejauh 1 satuan ke arah bawah. Grafik fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh, coba kita perhatikan grafik berwarna merah terhadap berwarna biru, maka bergeser sejauh 2 satuan ke arah bawah. Ayo kita simpulkan. Berdasarkan kegiatan di atas, maka nomor 1, untuk S positif, maka grafiknya adalah fx sama dengan x min s kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke arah kanan. Nomor 2, untuk S positif, maka grafik fx sama dengan x plus s dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke arah kiri. Nomor 3, untuk T positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat plus t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh t satuan ke arah atas. Nomor 4, untuk T positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat min t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh t satuan ke arah bawah. Nomor 5, untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x min s dikuadratkan ditambah t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s. Diingat kalau bentuknya seperti ini, kita perhatikan nomor 1, sejauh s ke arah kanan. Dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh t. Karena ditambah, kita perhatikan untuk nomor 3, sejauh t ke atas. Nomor 6, untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x min s kuadrat dikurangi t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh t ke bawah. Nomor 7, untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x plus s dikuadratkan ditambah t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh, diingat untuk fungsi ini sejauh s ke arah, karena positif ke arah kiri, dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh karena ditambah t sejauh t satuan, karena di penjumlahan maka ke atas. Nomor 8,
Untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x plus S dikuadratkan dikurangi T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh, diingat untuk fungsi ini sejauh S karena penjumlahan ke kiri, dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh karena ada T sejauh T satuan, karena ini dikurangi berarti ke arah bawah. Kegiatan 2, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Kita amati gambar ini grafik menghadap ke atas. Ini adalah sumbu simetri di mana X sama dengan A dan ini adalah FA, maka ini adalah nilai optimum atau nilai minimum karena ada di bawah. Gambar yang kedua, ini adalah grafik fungsi yang menghadap ke bawah. Ini adalah sumbu simetrinya di mana X sama dengan B. Ini adalah fungsi atau FB di mana FB adalah nilai optimum atau nilai maksimum. Ayo kita menalar. Isilah tabel di bawah ini. Ini adalah fungsi suatu grafik. Ini adalah sumbu simetri dan nilai optimumnya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat, sumbu simetrinya misalkan x sama dengan 0, maka nilai optimumnya 0 dikuadratkan sama dengan 0. Fungsinya fx sama dengan x min 1 dikuadratkan. Kita misalkan x-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 dikurangi 1 dikuadratkan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Fungsinya adalah fx sama dengan x min 2 dikuadratkan. X-nya adalah 2, maka f2 sama dengan 2 dikurangi 2 dikuadratkan. Ini sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Fungsinya fx sama dengan x plus 1 dikuadratkan. X-nya adalah negatif 1, maka f negatif 1 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 0 kuadrat sehingga sama dengan 0. Fx sama dengan x plus 2 dikuadratkan. X-nya sama dengan negatif 2 sehingga f negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 0 kuadrat, maka sama dengan 0. Jika fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1, kita misalkan x-nya adalah 0, maka f0 sama dengan 0 dikuadratkan ditambah 1 sama dengan 1. Untuk fx sama dengan x kuadrat plus 2, x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 dikuadratkan ditambah 2 sama dengan 2. Untuk fx sama dengan x kuadrat min 1, x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Untuk fx sama dengan x kuadrat min 2, x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Ayo kita simpulkan. Berdasarkan pengamatan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fx sama dengan x min s dikuadratkan. Sumbu simetrinya yaitu x sama dengan s dan nilai optimumnya adalah fs sama dengan 0. Nomor 2, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fx sama dengan x kuadrat plus t. Maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0 dan nilai optimumnya adalah f0 sama dengan t. Nomor 3, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x min s dikuadratkan ditambah t. Maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan s dan nilai optimumnya adalah fs sama dengan t. Ayo kita menalar.
sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat adalah 0. Jadi, sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dalam kurung x min s dikuadratkan adalah x sama dengan s dan nilai optimumnya adalah fs sama dengan 0. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dalam kurung x min s dikuadratkan ditambah t adalah x sama dengan s dan nilai optimumnya adalah fs sama dengan t. Kemudian untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini bisa dirubah ke a dalam kurung x kuadrat plus bx per a x plus c, atau a x kuadrat plus bx plus b per a x plus b per 2a dikurangi a b per 2a dikuadratkan ditambah c, maka sama dengan a x plus b per 2a dikuadratkan dikurangi a b kuadrat per 4a plus c sama dengan a dalam kurung x plus b per 2a kuadrat dikurangi b kuadrat per 4a plus c sama dengan a x plus b per 2a dikuadratkan dikurangi b kuadrat per 4a ditambah 4ac per 4a, atau sama dengan a dalam kurung x plus b per 2a dikuadratkan dikurangi b kuadrat 4ac per 4a. Sehingga dari persamaan ini didapat sumbu simetri adalah x sama dengan min b per 2a dengan nilai optimumnya yaitu min b per 2a dimasukkan ke suatu fungsi menghasilkan min b kuadrat min 4ac per 4a, sehingga titik optimumnya yaitu untuk x, y, x nya yaitu min b per 2a, y nya yaitu min b kuadrat min 4ac per 4a. Ayo kita simpulkan apa rumus untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk sumbu simetri x sama dengan min b per 2a, sedangkan nilai optimumnya yaitu y sama dengan min d per 4a, atau sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Kegiatan 3, sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 9. Yang pertama kita periksa grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Untuk grafik fx kita perhatikan nilai a nya. Karena a lebih besar dari 0, maka grafik fungsi akan membuka ke atas. Nomor 2, kita tentukan titik potong terhadap sumbu x, maka didapat y sama dengan 0. Persamaan ini menjadi 3x kuadrat min 10x plus 9 sama dengan 0. Jika menemukan ini kita bisa memfaktorkan, namun kita bisa cek terlebih dahulu nilai diskriminannya, yaitu d sama dengan b kuadrat min 4ac. b nya adalah negatif 10, negatif 10 dikuadratkan dikurangi 4, a nya adalah 3,
C-nya adalah 9. Sehingga di sini 100 dikurangi 108 sama dengan negatif 8. Karena D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X, atau dapat digambarkan grafiknya di atas sumbu X. Langkah ketiga yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka didapat X sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan F0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 ditambah 9. Ini sama dengan 0, 10 kali 0, 0 ditambah 9, sehingga sama dengan 9. Maka titik potongnya yaitu 0,9. Yang keempat adalah kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Min B-nya adalah negatif 10 per 2 kali A-nya adalah 3. Negatif kali negatif positif, berarti 10 per 2 kali 3, 6. Atau sama dengan 5 per 3. Atau 1, 2 per 3. Untuk nilai optimumnya, Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Y sama dengan negatif, B-nya negatif 10, berarti negatif 10 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 3, C-nya 9 per 4A, A-nya 3 sama dengan negatif 10 dikuadratkan 100, 4 kali 3 kali 9 108, 4 kali 3 12, maka didapat negatif 100 dikurangi 108, negatif 8 per 12. Negatif kali negatif positif, 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3, sehingga 2 per 3. Maka nilai sumbu simetri dan nilai optimumnya yaitu 1, 2 per 3, 2 per 3. Kita tentukan titik potong tadi yaitu 0,9. Kita gambar grafiknya. Titik potongnya adalah 0,9 dan titik optimumnya 1, 2 per 3 dan 2 per 3. Kita gambar grafiknya, maka ini adalah fungsi fx-nya. Sekarang adalah fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 12 dikurangi 20. Yang pertama kita periksa grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Kita perhatikan A-nya. A-nya adalah negatif 2, maka A lebih kecil dari 0, sehingga grafik menghadap ke bawah. Yang kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi negatif 2x kuadrat ditambah 12 dikurangi 20 sama dengan 0. Sebelum kita faktorkan, kita cek nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya yaitu B-nya adalah 12 kuadrat dikurangi 4, A-nya negatif 2, C-nya adalah negatif 20. 12 dikuadratkan 144, 4 kali negatif 2, negatif 8 kali negatif 20, positif 160. Maka 144 dikurangi 160 negatif 16. Karena nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Sehingga kita bisa tulis di sini tidak memotong
sumbu X. Yang ketiga, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita substitusi ke sini, F0 sama dengan negatif 2 kali 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 dikurangi 20, maka sama dengan negatif 20. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 20. Yang keempat, kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif B nya 12 per 2 kali A nya adalah negatif 2 sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sedangkan nilai optimumnya Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Negatif B nya 12, 12 dikuadratkan dikurangi 4, A nya negatif 2, C nya negatif 20 dibagi 4 kali negatif 2 min 12 dikuadratkan 144 dikurangi 4 kali negatif 2 kali negatif 20 160. 4 kali negatif 2 negatif 8. Ini negatif positif, di sini negatif 16 per 8 atau sama dengan negatif 2, sehingga titik baliknya atau titik maksimumnya yaitu 3, negatif 2. Kita tentukan titik potongnya. Yang pertama yaitu 0, negatif 20 dan titik maksimumnya 3, negatif 2. Maka ini adalah grafiknya untuk yang kedua. Ayo kita berbagi, diskusikan dengan temanmu bagaimana bentuk grafik fx sama dengan akar x. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Karena akar kita cari yang bisa diakarkan, yaitu x sama dengan 4, maka f4 sama dengan akar 4 sama dengan 2. X sama dengan 9, f9 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga kita tentukan x-nya 0, y-nya 0. Di sini didapat 0. Maka di sini didapat 0,0, yang ini 4,2 dan 9,3. Kita tentukan 0,0, 4,2 dan 9,3. Maka ini adalah grafik fx sama dengan akar x. Sedangkan fx sama dengan negatif akar x, kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan negatif akar 0. Negatif akar 0 sama dengan 0, maka titiknya 0,0. X-nya sama dengan 4, maka f4 sama dengan negatif akar 4 sama dengan negatif 2, sehingga titiknya 4, negatif 2. X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 9, maka f9 sama dengan negatif akar 9. Akar 9 3, maka didapat negatif 3, sehingga titiknya 9, negatif 3. Kita tentukan 0,0, 4, negatif 2 dan 9, negatif 3. Maka ini adalah grafik fx sama dengan
negatif akar X. Contoh 1, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus setengah. Dari sini kita dapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah setengah. Sehingga sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Min B-nya adalah negatif 4 per 2 kali A-nya adalah 1. Negatif kali negatif positif, sehingga menjadi 4 per 2 atau sama dengan 2. Maka ini adalah nilai X atau sumbu simetrinya. Sekarang untuk nilai optimum, Y sama dengan min D per 4A atau sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Min B-nya adalah negatif 4, maka negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4A-nya 1, C-nya setengah per 4A-nya 1. Negatif 4 dikuadratkan 16, 4 dikali setengah 2, maka dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan negatif 16 dikurangi 2, 14 dibagi 4, kita sederhanakan dengan dibagi 2, maka didapat 7 per 2. Maka ini adalah nilai optimumnya. Contoh 2, menentukan nilai maksimum dan minimum. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat min 12x min 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilainya. Kita perhatikan nilai A-nya. A-nya di sini adalah negatif 2. Maka dapat dikatakan A lebih kecil dari 0. Karena A lebih kecil dari 0, maka grafik akan menghadap ke bawah. Karena menghadap ke bawah, maka akan mempunyai nilai maksimum. Nilainya adalah, kita bisa cari dengan Y sama dengan min D per 4A atau sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Min, kita tentukan A-nya di sini adalah negatif 2, B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah negatif 17. Kita substitusi kebersamaan ini sama dengan min B-nya adalah negatif 12 dikuadratkan dikurangi 4A-nya negatif 2, C-nya negatif 17 dibagi 4 kali A negatif 2 sama dengan min negatif 12 dikuadratkan 144 dikurangi 4 dikali negatif 2 kali negatif 17 sama dengan 136. 4 dikali negatif 2 negatif 8. Negatif dengan negatif positif, maka 144 dikurangi 136 sama dengan 8 per 8 atau sama dengan 1. Maka ini adalah nilai maksimumnya. Contoh 3, sketsa grafik. Sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Yang pertama, kita periksa grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Kita perhatikan A-nya. Nilai A di sini adalah 1, B-nya adalah negatif 6, dan C-nya adalah 10. A-nya karena 1, maka lebih besar dari 0.
Karena lebih besar dari 0, maka grafiknya akan menghadap ke atas. Nomor 2, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusi ke sini, persamaannya menjadi X kuadrat min 6X plus 10 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau rumus. Namun kita cek terlebih dahulu dengan mencari diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif 6, maka negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 10. Negatif 6 dikuadratkan 36 dikurangi 4 kali 1 kali 10, 40, atau sama dengan negatif 4. Sehingga dapat dikatakan D-nya adalah lebih kecil dari 0. Karena D lebih kecil dari 0, maka grafiknya ini misalkan sumbu X tidak memotong sumbu X. Sehingga bisa ditulis tidak memotong sumbu X. Nomor 3, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka X sama dengan 0. Kita substitusi ke sini, F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 10. Maka sama dengan 10. Sehingga titik potongnya adalah 0,10. Selanjutnya kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A, sama dengan min B nya adalah negatif 6 per 2 kali A nya adalah 1. Negatif kali negatif positif, 6 per 2 sama dengan 3. Sedangkan nilai optimumnya Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A, sama dengan min B nya adalah negatif 6 dikuadratkan 4, A nya 1, C nya 10 per 4 kali 1. Ini sama dengan min negatif 6 dikuadratkan 36 dikurangi 40 per 4. Min 36 dikurangi 40 negatif 4 per 4. Negatif kali negatif positif, 4 dibagi 4, 1. Sehingga titik minimumnya adalah 3,1. Selanjutnya kita bisa membuat grafik ini. Karena tadi berpotongan pada 0,10, kita tentukan titiknya. Ini adalah titik 0,10 dan titik maksimum atau titik baliknya 3,1. Kita bisa membuat grafik fungsi fx-nya x kuadrat min 6x plus 10. Ayo kita tinjau ulang. Tentukan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus c, sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Dari sini kita dapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah C. Sedangkan nilai optimumnya adalah 20, Y-nya sama dengan 20. Maka bisa kita tentukan Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Y-nya adalah 20, min B-nya adalah negatif 4, dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya C per 4 kali 1. Ini 20 sama dengan min negatif 4 dikuadratkan 16 min 4 kali 1 kali C, 4C per 4. Ini kita bisa kali silang. 20 kali 4 80 sama dengan min negatif dikali positif, negatif 16, negatif kali negatif
positif 4C. Sehingga dapat 4C sama dengan negatif 16, kita pindah ke ruas sebelah, 80 ditambah 16. Ini sama dengan 96 sama dengan 4C. Sehingga C sama dengan 96 dibagi 4. Atau C sama dengan 24. Maka fungsinya sekarang adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x plus C-nya kita ganti 24. Nomor 2, tentukan nilai A dan B untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 1 sedemikian hingga. Kita kerjakan yang A. Fungsi fx mempunyai nilai maksimum 10 dan sumbu simetrinya adalah 3. Nilai maksimum yaitu y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Y-nya adalah 10. Kita ganti 10 sama dengan min b-nya tetap b kuadrat min 4a, c-nya adalah 1 per 4a. Kita kalikan silang ke sana menjadi 40a sama dengan min b kuadrat min 4 kali a kali 1 4a. Ini adalah persamaan 1. Sedangkan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. X-nya adalah 3 sama dengan min b per 2a. Ini kita kalikan silang, 6a sama dengan min b atau b sama dengan min 6a. Nah, kita gantikan b sama dengan min 6a ke persamaan nilai maksimumnya, sehingga didapat 40a sama dengan min b-nya yaitu negatif 6a dikuadratkan dikurangi 4a. Ini kita buka kurungnya, 40a sama dengan min negatif 6 dikuadratkan 36a dikuadratkan a kuadrat min 4a. Kita buka kurungnya, 40a sama dengan negatif kali positif negatif 36a kuadrat negatif kali negatif positif 4a. Sehingga kita dapatkan negatif 36a kuadrat dipindah ke ruas sebelah menjadi positif 36a kuadrat. 4a dipindah ke ruas sebelah, namun ada 40a, kita tulis 40a. 4a dipindah menjadi negatif 4a sama dengan 0. Ini sama dengan 36a kuadrat. 40a dikurangi 4a, 36a sama dengan 0. Kita keluarkan 36a, maka ini bersisa a dan ini bersisa 1 sama dengan 0, sehingga didapat 36a sama dengan 0 atau a sama dengan 0 atau a plus 1 sama dengan 0, sehingga a nya adalah negatif 1. Untuk a sama dengan 0 ini tidak mungkin karena a tidak boleh sama dengan 0, maka yang mungkin adalah a sama dengan negatif 1. Sehingga b, nilai b adalah min 6a sama dengan negatif 6 kali negatif 1 atau sama dengan 6. Ini nilai b. Sehingga persamaan fungsinya adalah fx sama dengan a nya negatif 1 atau negatif x kuadrat, b nya 6 ditambah 6x plus 1. Maka ini adalah fungsi kuadratnya. Yang B, fungsi fx mempunyai nilai minimum dengan nilai minimum adalah negatif 10 dan x-nya adalah negatif dan x-nya adalah 3. Sehingga x sama dengan min b per 2a, x-nya kita ganti 3 sama dengan min b per 2a. Kita kalikan silang, 3 kali 2a 6a sama dengan min b atau b sama dengan min 6a.
Sedangkan nilai minimum yaitu Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan Y nya adalah negatif 10 negatif B kuadrat min 4A nya A, C nya 1 per 4A. Negatif dengan negatif kita bisa coret. 4A kali 10 40A sama dengan B kuadrat min 4A. B nya kita bisa ganti negatif 6A. Ini 40A sama dengan negatif 6A dikuadratkan dikurangi 4A, atau sama dengan 40A sama dengan negatif 6 dikuadratkan 36A dikuadratkan A kuadrat dikurangi 4A. Kita kumpulkan ke sana semua menjadi 36A kuadrat min 4A. 40A dipindah menjadi negatif 40A sama dengan 0, atau sama dengan 36A kuadrat negatif 44A sama dengan 0. Kita tulis kembali di sini 36A kuadrat dikurangi 44A sama dengan 0. Kita keluarkan 4A karena ini kelipatan 4, kita keluarkan 4A. Maka di sini bersisa 9A. Sedangkan di sini bersisa 11 sama dengan 0. Maka didapat 4A sama dengan 0, A sama dengan 0, atau 9A min 11 sama dengan 0, atau A sama dengan 11 per 9. Untuk A sama dengan 0 ini tidak mungkin, sehingga yang mungkin adalah 11 per 9. Kita substitusi ke B. B nya adalah negatif 6A sama dengan negatif 6 kali 11 per 9, atau sama dengan negatif 66 per 9. Kita substitusi ke persamaan fx, sehingga fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan A nya adalah 11 per 9 x kuadrat, B nya negatif 66 per 9 x, plus C nya adalah 1. Kalau ini dikalikan 9 berubah menjadi 11 x kuadrat min 66 x plus 9. Maka ini adalah fungsi fx nya. Nomor 3, sketsa grafik fx sama dengan negatif 3x kuadrat min 10x plus 9. Yang pertama, kita periksa grafik ini terbuka ke atas atau ke bawah. Diingat A nya adalah negatif 3, sehingga A nya adalah lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Yang kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y nya sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi negatif 3x kuadrat min 10x plus 9 sama dengan 0. Kita mencari nilai X dengan cara pemfaktoran kuadrat sempurna atau rumus ABC. Namun kita periksa nilai diskriminannya. Diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. B nya adalah negatif 10 dikuadratkan dikurangi 4, A nya negatif 3, C nya 9. Negatif 10 dikuadratkan 100 dikurangi negatif 4 dikali negatif 3 positif dikali 9 108, atau sama dengan 208. Karena D lebih besar dari 0, maka memiliki dua akar berbeda. Sehingga untuk mencari akar-akar ini kita bisa menggunakan rumus ABC. Kalau kita faktorkan berapa kali berapa sama dengan 9, yaitu 1 kali 9 dan 3 kali 3.
dan kalau dijumlahkan adalah negatif 10. Maka pemfaktorannya adalah 3x kali x, dan ini bisa kita isi dengan 1 dan 9, atau pemfaktorannya menjadi 3x dengan x, 3 dengan 3. Karena di sini positif, maka operasinya di sini adalah pengurangan. Dari pemfaktoran ini tidak didapat nilai x yang benar, sehingga kita akan kesulitan kalau menggunakan pemfaktoran. Kita akan menggunakan rumus ABC. Kalau kita menggunakan rumus ABC adalah x1 dan x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Min b nya negatif 10 plus minus akar 10 negatif 10 dikuadratkan min 4 hanya negatif 3, C nya 9 per 2 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif 10 plus minus akar nilai ini sama dengan nilai diskriminan, yaitu 208 per negatif 6. Maka x1 didapat 10 plus akar 208 ini adalah 14,42 per min 6, atau sama dengan 10 ditambah 14,42 yaitu 24,42 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 4,07. Sedangkan x2 sama dengan 10 dikurangi 14,42 dibagi negatif 6. Ini sama dengan negatif 4,42 dibagi negatif 6 sama dengan 0,73. Yang ketiga, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka didapat X sama dengan 0. Kita substitusi ke sini nolnya, maka didapat F0 sama dengan negatif 3 kali 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 ditambah 9, sehingga sama dengan 9. Maka titik potongnya adalah 0,9. Yang keempat, kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Min B nya negatif 10 per 2 kali negatif 3 sama dengan 10 per negatif 6, atau sama dengan negatif 1,67. Sedangkan Y nya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min negatif 10 dikuadratkan dikurangi 4 hanya negatif 3 kali 9 per 4 hanya negatif 3. Sudah dicari tadi di sini bahwa sama dengan 208 per negatif 12. Negatif positif sama dengan 17,33. Maka titik maksimumnya yaitu negatif 1,67,17,33. Maka didapat grafik seperti ini, berpotongan di 0,9 pada sumbu X, memotong di 0,73 dan negatif 4,07 dengan titik maksimumnya yaitu negatif 1,67,17,33. Demikian pembelajaran sumbu simetri dan nilai optimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.